Anda menyaksikan Special Report, berita 1 TV saya Poppy Zaidra. Pemirsa, pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus untuk memudahkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi corona. Termasuk diantaranya adalah relaksasi kredit yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020. Relaksasi kredit dan juga pembiayaan diberikan berupa penilaian kualitas kredit, pembiayaan dan juga penyediaan dana lain yang hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit hingga 10 miliar rupiah. Yang kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan yang menjadi lancar setelah direstrukturisasi yang dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020, restrukturisasi bisa dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan atau pembiayaan, atau konversi kredit dan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Ya pemirsa, kemudahan berupa relaksasi cicilan kredit kendaraan bermotor menjadi salah satu upaya untuk membantu perekonomian rakyat di tengah pandemi corona ini. Lalu bagaimana mekanismenya? Kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso. Selamat malam Pak Wimbo, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami dalam Special Report. Kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan kebijakan soal penundaan pembiayaan kredit untuk menunda cicilan pinjaman hingga 1 tahun ke depan. Ini cukup diapresiasi juga oleh masyarakat. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme relaksasi kredit ini untuk stimulus ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh OJK, Pak? Terima kasih Poppy. Pertama saya jelaskan kenapa ini kita lakukan. Ini dengan adanya virus corona ini semua usaha mulai ini sudah kita prediksikan beberapa waktu lalu, sehingga kami bagaimana upaya kita agar para pengusaha itu mempunyai ruang ya agar mereka bisa tidak terlalu berdampak atau bisa bertahan karena sambil kita bersama-sama pemerintah menangani corona ini. Ya. Apabila tidak kita lakukan, maka para pengusaha ini baik itu kecil, menengah maupun pengusaha besar itu pasti kena dampak dan ujung-ujungnya usaha dia bermasalah dan akhirnya bisa menjadi bangkrut. Ini yang perlu kita hindari. Nah, untuk pengusaha ini, ya, ini kita yakin banyak sekali yang pengusaha-pengusaha kecil UMKM yang memang dia bekerja untuk makan. Ini adalah prioritas utama yang harus kita sanggah agar mereka jangan sampai tidak bisa makan dan juga jangan sampai mereka ini harus susah payah hanya untuk bertahan hidup. Inilah yang kita pengusaha ini bahkan pemerintah dalam Perpu itu memberikan ya, bantuan sosial. Ya, dan ini bukan hanya itu, apabila dia mempunyai pinjaman ke bank, terutama sektor informal, ya, tukang ojek maupun usaha-usaha kecil mikro ini sebaiknya jangan ditagih dulu, ya, jangan ditagih dulu karena mereka untuk hidup aja susah. Nah ini tentunya apabila ada pinjaman-pinjaman lain yang pengusaha yang kena dampak juga baik langsung maupun tidak langsung masih bisa dilakukan restrukturisasi. Ya. Nah bagi pengusaha yang kena dampak namun demikian masih mempunyai uang, mempunyai tabungan yang cukup ataukah perusahaan induknya cukup kuat, tolong menggunakan dana-dana tersebut untuk dibayarkan agar ruang yang ada bisa digunakan oleh masyarakat lain yang betul-betul membutuhkan bantuan.
Nah, untuk itu skemanya selain tadi memberikan ruang para pengusaha, kita juga dalam ketentuan kita memberikan ruang kepada perbankan dan lembaga keuangan untuk dikategorikan lancar. Ya. Jadi kalau dalam kondisi normal dia dikategorikan kurang lancar, dilakukan atau macet, sehingga konsekuensinya harus membentuk cadangan. Dan ini akan memberatkan lembaga keuangan, perbankan maupun lembaga pembiayaan. Untuk itu kita kasih insentif untuk masih tetap kategorinya lancar. Nah, lancar ini tidak perlu membentuk cadangan atau provisi sehingga tidak memberatkan. Nah, ini adalah dua sisi yang kita lakukan ya. Sehingga perbankan, lembaga keuangan mempunyai ruang juga untuk tetap bisa berusaha. Nah, tentunya dalam prakteknya bahwa ini kan banyak, terutama yang kecil-kecil tadi, kami himbau prosedurnya nggak usah rame-rame datang ke bank atau lembaga pembiayaan. Ya, ini sudah disediakan dengan cara online. Ya, silahkan online. Ini nanti dilakukan, didaftarkan, lantas nanti itu skemanya berdasarkan kebutuhan masing-masing ya bisa juga keringanan membayar, bisa ditunda pembayarannya paling lama 1 tahun, angsurannya atau pokoknya silakan aja. Dan ini kalau kredit kecil, kredit untuk motor, ojek itu jelas itu sekarang ini boro-boro untuk bayar ya, untuk makan aja susah. Nah, inilah yang bisa kita kasih deleniensi ya untuk paling lama 1 tahun. Dan mungkin juga kalau ada untuk kendaraannya untuk ojek tapi ternyata punya duit ya sebaiknya jangan ya. Oke, Pak Wimbo, mohon maaf saya potong sedikit. Jadi memang regulasi ini berlaku mulai April 2020. Tepatnya kapan? Apakah saat ini sudah berlaku dan masyarakat sudah bisa menikmati pelonggaran atau relaksasi ini atau bagaimana, Pak? Karena banyak juga hal yang beredar di masyarakat soal salah kaprah begitu. Banyak juga yang menafsirkan bahwa keringanan kredit ini artinya nasabah bebas dari angsuran selama 1 tahun. Padahal sebenarnya ini hanyalah pelonggaran atau menunda pembayaran begitu. Ini sudah mulai berlaku atau April tepatnya tanggal berapa, Pak? Iya, sudah mulai berlaku sekarang. 1 April sudah mulai berlaku. Oke, bahkan perbankan sudah berlaku lebih awal. Oke, baik Pak. Sorry terputus, Popi. Baik. Oke, kita lihat bahwa saat ini masih banyak juga driver ojek online yang masih mengeluhkan bahwa mereka juga masih ditagih cicilan kendaraan bermotor begitu. Ini bagaimana tanggapannya? Dan kalau kita lihat ini kan juga istilahnya langsung menyentuh ke individual begitu. Relaksasi ini langsung menyentuh ke individual. Apa yang dilakukan pemerintah menebar stimulus ekonomi termasuk 9 stimulus yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini juga remedi yang berjalan beriringan begitu. Nah, ini terkait dengan hal ini apakah ada ketika Pak Jokowi bilang bahwa dilarang menggunakan debt collector, apakah di dalam peraturan ini ada sanksinya bagi lembaga keuangan dan juga multifinance yang terlalu mempush masyarakat untuk membayar atau bagaimana, Pak? Popi, ini situasinya begini, kita sudah berbicara dengan seluruh direktur utama perbankan dan lembaga pembiayaan. Mereka mengerti dan paham. Dan semua mensupport hal ini. Karena apa? Karena faktanya ya ada direction atau tidak ada direction, ini para debitur atau para peminjam ini sudah usahanya sudah turun drastis. Ya. Bisa lihat fakta-fakta di lapangan apabila kita tidak lakukan direction ini juga sama saja. Ya, kalau mereka tidak punya pendapatan atau pendapatannya turun drastis, toh kalau mau ditagih nggak ada. Kita paham itu.
Nah, ini jangan sampai terjadi distorsi di lapangan bahwa bagi peminjam-peminjam yang kondisinya saya sebut tadi, itu jangan ditagih. Oke, baik. Karena kalau ditagih akan menimbulkan ya yang tentunya akan berbahaya dan akhirnya bisa salah paham. Ini jangan. Kami sudah minta, kami himbau jangan menggunakan debt collector. Ya, paling tidak berhenti dulu selama 1 tahun ini. Tapi kalau dilihat memang peminjam ini kaya, tentunya peminjam ini kan macam-macam. Peminjam kendaraan pribadi, dia pegawai, gajinya tetap ada, pegawai negeri atau pegawai swasta yang masih terima gaji, ya sebaiknya ini harus tetap membayar. Ya, nggak usah ditagih pun harus membayar. Jangan sampai justru orang-orang ini mengurangi ruang kemampuan bank untuk membantu orang-orang yang tadi yang betul-betul bekerja untuk makan, terutama sektor informal. Jangan sampai begitu. Kita ketuk hatinya bagi para peminjam yang mempunyai ruang lebih leluasa, masih punya uang, masih punya simpanan, atau mungkin masih usaha perusahaan induknya masih juga kuat, tolong gunakan itu dulu untuk mengangsur atau membayar kewajibannya. Ya. Tapi bagi masyarakat yang memang dia bekerja untuk makan, dan ternyata memang sekarang omsetnya nggak ada, bahkan nggak ada penghasilan. Inilah keluarga-keluarga ini justru bukannya ditagih, malah akan kita bantu dengan cara apapun, termasuk kita galangan dana ya secara swasembada untuk membantu orang-orang ini. Marilah kita bersama-sama. Ya. Tapi bagi mereka yang mampu dan mempunyai spare likuiditas, spare uang, jangan. Biar perbankan, lembaga keuangan mempunyai ruang yang lebih leluasa untuk membantu orang-orang yang tadi perlu bantuan yang lebih prioritas diantaranya untuk mempertahankan hidupnya. Itu poin itu penting. Sehingga nanti bank, lembaga keuangan tolong dilihat secara jernih dan hati-hati itu. Ya, jangan sampai ada moral hazard orang yang sebenarnya mampu ikut-ikutan memanfaatkan ini. Ini penting. Baik Pak Wimbo, kami menangkap pesan itu, tapi kami harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda berikut ini. Sebentar saja pemirsa, kami akan kembali dalam Special Report.